Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, wa ma tadri nasum bi ayyi ardin tamut. Dan kamu itu tidak tahu di mana kamu dimatikan. Innallaha alimun khabir, sungguh Allah Maha tahu dan Maha teliti. Saya ambil cerita yang sangat ekstrim ketika putranya Pak Ridwan Kamil mati di Swiss. Siapa yang menyangka? Itu senang itu diterima di sekolahan Swiss. Seneng enggak? Bu Aida tahu enggak Swiss? Sebelah Suramadu loh, Swiss. Ternyata pintu kematian di sana. Dicari berhari-hari, hampir enggak temu, sampai sudah disolati di jenazah di pinggir sungai itu kan. Sudah pasrah, akhirnya ketemu sama guru SD. Matinya di Swiss, kuburannya di Indonesia. Saya ambil contoh lagi, Mbak Maimun. Karena saking senangnya Bunda Amin, sholawat sa'duna fid dunia, dimakamkan di mana? Makam Maklah, makamnya Sayyidah Khadijah. Makam kita itu rahasia ilahi. Dan jenengan kira-kira minta jajar siapa? Mau tak jajar bojo sampean? Wong ki no donya tukaran terus, engko no alam barzah tukaran. Rahasia. Semoga kita di dunia dijejerkan orang soleh dan makam kita dijejerkan orang soleh. Dan di surga dijejerkan orang soleh. Siapa itu? Enggak tanggung-tanggung, mintalah Rasulullah. Kapan? Suka menyantuni anak yatim. Semoga dijejerkan orang-orang soleh. Dan tergantung hidupnya, betul enggak? Tergantung hidupnya. Ada di Timur Tengah, seorang anak mati, dikubur. Setelah dikubur, mimpi ke bapaknya, minta dipindah makamnya. Sekali mimpi, dikira bunga-bunga mimpi. Mimpi kedua, dikira-kira bunga mimpi. Mimpi ketiga, langsung, ini kayaknya petunjuk. Dalam petunjuk itu apa? Pak, tolong makam saya dipindah. Kenapa nak? Karena tetangga makam saya disiksa. Ternyata di alam barzah itu ya ono berbeken nih. Koyok tetangga bangun rumah, duor, kerungu enggak kira-kira. Saya jadi mikir, sholat jejer dengan orang khusyuk dan tidak khusyuk pengaruh? Gampang, pengaruh dan tidak. Silakan jejer dengan orang yang baunya wangi sama busuk. Itu nyoto enggak? Ada yang enggak nyoto Ustadz, mulai irunge pilek. Buntu. Maksud saya itu hati yang gelap gulita, itu enggak bisa membedakan. Antara dikelilingi jamaah soleh dan tidak soleh itu enggak punya furqon. Jelas beda kan? Terkadang jenengan sholat di pondok al-khusus sama di rumah beda enggak? Ya beda ono tirakate. Ya beda dong. Siapa yang tidak memisahkan? Orang yang hatinya atos, orang yang hatinya keras. Wong jejer minyak wangi loh, sama sampah kok gak iso bedakan itu loh. Karena saking apanya? Dulu itu Pak Gofur ada istilahnya, Bu Tuti ya. Bu Tuti kan alumni LSI, lulusan COVID. Lulusan COVID itu kan penciumannya
Betul. Perasaan hilang penciuman sejak dulu deh, tapi baru terkenalnya ketika LC, lulusan COVID. Betul nggak itu? Kita itu kalau pilek, penciuman normal apa nggak normal? Nggak normal kan? Apalagi pileknya, pileknya hati. Masya Allah. Kemudian mari kita kaji. Allah yang menurunkan hujan. Kita itu kalau mau mentadaburi hujan, itu ada nilai ilmu hikmah yang luar biasa. Hujan itu terkadang roto, deras, terkadang gerimis, terkadang tidak rata. Betul. Hujan itu kalau tidak rata, bisa jadi perumahan kehutanan, hujan, wage tidak hujan. Itu masih jauh mending. Satu desa itu bisa jadi hujan, sebelahnya tidak hujan. Jadi turun hujan dan tidak itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hampir sama seperti turunnya sakinah, turunnya khusyuk di area satu masjid, satu jamaah, satunya nangis-nangis merinding gemetar, sebelahnya itu tidak. Sakit dipahami? Satu, hujan dan khusyuk. Sama seperti lima toko pecel. Lima toko pecel, ya, tendanya sama, pecelnya sama, piringnya sama. Nanti ketika dodolan, larisnya beda. Di tangan siapa itu kira-kira? Di tangan Allah. Yakin? Kira-kira jenengan pernah mikir, tidak mikir, apa sering mikir? Ketika kulo panjenengan sering mikir, pasti ndp. Hujan itu diturunkan Allah, sakinah itu diturunkan Allah, khusyuk itu diturunkan Allah kepada hamba yang dipilih. Makanya hati khusyuk itu persis seperti tanah yang kena hujan apa? Adem, dingin, persis seperti pepohonan yang barusan kena hujan, adem, dingin. Saya dan jenengan itu kalau sudah tahu seperti ini, maka ketika turun hujan, lihat tanaman, lihat tanah, basah, adem, dingin, akhirnya berpikir seperti ini, apakah hatiku juga sama? Mulai takbir sampai salam, mintalah dihujani sakinah, mawaddah, warahmah. Mintalah dihujani khusyuk. Kalau begitu, lihat saya, habis salam sholat, wajahnya harus cool, fresh, adem, tidak boleh kalah dengan dedaunan pohon, tidak boleh kalah dengan bumi, tanah yang kena air. Bisa dipahami ini kira-kira? Bisa? Ini masih nyambung, wa yunazzilul ghaisah. Wa yunazzilul ghaisah. Allah yang menurunkan hujan. Dan detik demi detik setiap langkah kita disuruh berdoa karena kita tidak tahu apa yang terjadi sekian menit ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.